Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semuanya, perkenalkan nama saya Didi Fahyogi, mahasiswa semester 3, jurusan Sejarah Peradaban Islam, kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai pengaruh kemajuan teknologi terhadap perkembangan game e-sport. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu game. Definisi game merupakan suatu bentuk hiburan yang seringkali dijadikan sebagai penyegar pikiran dari rasa penat yang disebabkan oleh aktivitas maupun rutinitas kita. Industri game merupakan salah satu yang sangat pesat perkembangannya di dunia dengan beragam macam, seperti game yang dimainkan sendiri, beramai-ramai, luring atau offline maupun daring atau online, bahkan hadir di segala jenis platform teknologi. Media yang terdapat di dalam sebuah game memiliki banyak jenis tujuan. Contohnya yaitu edukasi, hiburan, dan simulasi. Karena hal itulah game diminati banyak orang dari berbagai kalangan dan umur. Bahkan game sudah ada sejak dahulu kala berbentuk permainan tradisional. Game berjenis edukasi adalah salah satu genre game bertema pendidikan yang digunakan untuk memberikan bimbingan atau peningkatan pengetahuan melalui media yang unik dan menarik. Lalu game berjenis hiburan berarti game yang tujuannya melepas penat pengguna setelah beraktivitas seperti bekerja dan belajar. Selain itu, ada jenis simulasi, yaitu kondisi di mana game menirukan kejadian yang nyata, seperti simulasi berperang, memasak-masak, olahraga, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat-manfaat main game. Berbicara tentang manfaat game, sebenarnya ada banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan. Namun, sayangnya stigma negatif yang beredar di masyarakat membuat bermain game online dipandang sebagai suatu aktivitas yang tidak baik dan tidak menguntungkan untuk dilakukan. Padahal di balik itu ada banyak sekali manfaat main game yang bisa didapatkan, yang mungkin sebagian besar orang tidak menyadarinya, termasuk gamers itu sendiri. Yang pertama, manfaat main game yaitu menambah relasi. Bertambahnya relasi pertemanan merupakan manfaat main game online pertama yang bisa kamu rasakan. Bagaimana tidak? Pasalnya di beberapa jenis game online seperti PUBG, Mobile Legends, dan lain sebagainya, kamu akan bertemu dengan orang-orang baru yang tak dikenal. Sementara jika sudah bergabung dalam satu tim, secara tidak langsung dituntut untuk saling bekerja sama dalam meraih kemenangan. Dari situlah kamu diharuskan untuk saling berkenalan dan akrab dengan orang lain. Maka dari itu relasi pertemanan pun akan bertambah dan semakin banyak. Seiring dengan seiringnya kamu bermain game online, apalagi di beberapa kesempatan para pemain game online tak jarang mengadakan acara gathering untuk saling bertemu dan akrab di luar dunia virtual. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan kemampuan otak. Nyatanya, dengan bermain game online, kamu juga bisa meningkatkan kinerja dan kemampuan otak loh. Bagaimana tidak? Manfaat main game online yang satu ini bisa didapatkan karena dalam bermain game, otak diharuskan untuk bekerja lebih ekstra, khususnya dalam memahami hal-hal baru. Contohnya seperti strategi permainan, fitur-fitur yang dimiliki suatu game,
hingga terpaksa belajar bahasa Inggris agar bisa dimengerti maksud dari suatu permainan. Tidak hanya itu saja, kinerja dan kemampuan otak pun kembali diasah melalui tugas-tugas baru maupun masalah yang diberikan dalam game online. Meskipun tugas atau masalah yang harus diselesaikan sangat rumit, namun apabila sering dicoba dan dilakukan dengan penuh tekad, maka itu semua bisa dilalui. Dan seiring berjalannya waktu, tugas atau masalah itu bukan lagi sesuatu yang memusingkan. Karena kinerja dan kemampuan otak sudah berada di level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, mengatasi stres. Mengatasi stres ini bukan lagi suatu rahasia. Apabila bermain game online dapat mengatasi stres seseorang, hal itu dikarenakan bermain game dapat mengalihkan semua beban dan stresmu karena kegiatan sehari-hari yang cukup padat. Oleh karena itu, bermain game pun memiliki potensi untuk menekan darah tinggi yang bisa membahayakan kesehatan. Terlebih, bermain game online bisa menghubungkanmu dengan banyak orang di seluruh dunia, tidak terkecuali temanmu. Dengan begitu, maka kegiatan bermain game online akan terasa semakin menyenangkan. Hal itu tentu saja dapat mengatasi, bahkan mengurangi kadar stresmu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kerjasama tim. Kemampuan kerjasama tim pun bisa dilatih dan ditingkatkan melalui game online. Ini sebenarnya merupakan salah satu manfaat main game online yang akan kamu rasakan apabila jika kamu bermain game online jenis multiplayer. Yang dimana game jenis multiplayer ini memiliki persyaratan kerjasama tim. Hal ini sejatinya sangat penting karena dengan kerjasama tim yang baik maka kemenangan pun akan lebih mudah diraih. Selain itu, jika dilihat dari hakikatnya, game online juga tidak seru jika dimainkan dan dinikmati diri sendiri. Yang terakhir, manfaat game online yaitu membangun sifat optimis dan percaya diri. Kedua manfaat tersebut bisa dibangun dengan latihan terus-menerus. Seperti yang diketahui, bermain game online tentu saja tidak semudah yang dibayangkan. Kamu memerlukan strategi khusus untuk bisa menyelesaikan misi dan memenangkan permainan. Di awal percobaan, kamu mungkin akan mengalami kegagalan beberapa kali. Namun, jika kau optimis dan terus mencoba, maka game online tersebut pun lama-lama bisa kamu taklukkan. Dengan demikian, kedepannya kamu akan lebih percaya diri dalam memainkan game tersebut. Game yang serupa maupun game yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan internet di dalam video game. Internet juga menjadi daya tarik dari sebuah game yang kita sebut sebagai game online. Bagaimana tidak, dengan itu kita dapat bermain bersama dan berdiskusi layaknya komunitas. Andrew Rollins dan Ernest Adams mengemukakan pendapatnya pada 2006. Game online lebih tepatnya disebut sebagai sebuah teknologi dibandingkan sebagai sebuah genre atau jenis permainan. Sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan. Internet sudah merambat ke seluruh dunia. Data menurut data reportal 4,95 miliar orang di dunia sudah menggunakan internet pada tahun 2022 ini. Selanjutnya saya akan memaparkan platform bermain game. Data-data gambar di atas menjelaskan bahwa sekarang kita hidup
Di zaman di mana informasi dan komunikasi adalah aktivitas yang dilakukan sangat cepat tanpa batasan waktu dan jarak, termasuk pada konteks game di mana pengguna internet yang berusia 16 sampai dengan 64 tahun bermain video game mencapai 3,5 miliar orang. Data lengkapnya adalah 64% bermain game di smartphone, 41% bermain di komputer atau laptop, 25% bermain di konsol, dan 21% bermain di tablet. Selanjutnya, saya akan memaparkan di mana e-sport sebagai jalan menuju perkembangan dalam dunia game. Semakin tinggi komunitas video game online, muncul fenomena baru yang diistilahkan sebagai e-sport. E-sport yang artinya electronic sport, yang jika diterjemahkan olahraga elektronik, adalah suatu bidang olahraga yang menggunakan game sebagai bahan utamanya. Wahyunanda Kusuma Pertiwi pada tahun 2017 mengatakan bahwa e-sport merupakan suatu istilah untuk kompetisi video game yang sistemnya bersaing antar pemain dan dilakukan bersama-sama atau jamak, dan umumnya antara para pemain profesional. Lebih lanjut lagi, Reza Wahyudi pada tahun 2017 menegaskan bahwa e-sport merupakan olahraga digital yang terorganisir dan mempunyai pelatihan khusus seperti atlet profesional pada umumnya seperti sepak bola, bulu tangkis, ataupun basket. Industri e-sport yang semakin maju dibantu dengan pilihan video game yang semakin bermacam-macam. Contohnya, game yang sering dikompetisikan dan ramai diikuti dalam kejuaraan e-sport adalah Dota, Mobile Legends, PUBG, LOL, Free Fire, dan lain sebagainya. Data riset Statiska menyebutkan pada tahun 2021 pendapatan dari e-sport berjumlahkan 1 miliar dolar AS Amerika Serikat, dan riset yang dilakukan pada tahun 2024 bisa mencapai 1,6 miliar dolar AS Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Perkembangan e-sport di Indonesia saat ini semakin maju. Masyarakat beramai-ramai mulai mengikuti sektor olahraga video game ini. Bahkan banyak perusahaan dan penerbit game menyelenggarakan kompetisi dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional dengan hadiah yang fantastik. Undang-Undang Nomor 3 juga menyebutkan pada pasal 1 ayat 11, 16 tahun 2005 olahraga dibagi menjadi beberapa kategori, yakni olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, amatir, profesional, dan penyandang cacat. Dari deskripsi di atas, artinya e-sport masuk kualifikasi rekreasi, prestasi, profesional, dan bahkan e-sport juga bisa dilakukan semua pihak termasuk penyandang cacat. Namun sayangnya tidak semua orang tua setuju dan masih ragu terhadap industri e-sport. Karena peran orang tua harus tetap hadir di dalamnya, sebab merekalah yang akan menjadi pendukung anak sukses. Begitu pula sebaliknya, e-sport adalah profesional di mana harus dilakukan secara totalitas. Jadi, jangan gunakan alasan tersebut jika hanya ingin bermain untuk bermalas-malasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan tips agar tidak kecanduan dalam main game online.
Meski saya dari tadi telah menjelaskan beberapa manfaat bermain game online sangat banyak, namun bukan berarti para gamers bisa lepas dari kecanduan bermain game. Ini mungkin salah satu dampak buruk yang diberikan game online. Tetapi jangan khawatir kawan, sebab rasa candu tersebut bisa diatasi dengan melakukan beberapa hal. Seperti kuatkan tekad dan buat skala prioritas. Tempatkan bermain game online di posisi keberapa dalam daftar prioritasmu. Memberikan batas waktu untuk main game online setiap harinya. Perbanyak melakukan kegiatan positif untuk meningkatkan produktivitas. Berikan rewards untuk diri sendiri karena telah berhasil mengendalikan diri untuk mengurangi atau bahkan berhenti dari kegiatan main game online. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunil ahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.